balas dendam cara Tuhan. Stop. Kalau kamu lagi disakiti orang, jangan buru-buru balas. Ada cara Tuhan yang bikin musuhmu nggak bisa tidur. Namanya taruh bara api di kepalanya. Rema, renungan malam. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Kamu pernah nggak sih udah diem, udah ngalah, diinjak-injak terus, difitnah di WA grup, dijelek-jelekin di kantor, rasanya pengen ngomong kasar lah, mau balas lah. Saya juga pernah mengalami hal itu. Tapi saya ingat dengan kitab Roma pasal 12, Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Roma pasal 12 ayat 20. Saudaraku, nah inilah justru kunci menang tanpa dosa. Memang kedengarannya kejam ya, tetapi itulah kuncinya. Kayaknya memang menyiksa, tapi itulah cara yang Tuhan mau. Ya, saudaraku, nanti di menit yang keempat, semoga pas, saya akan kasih tahu kesaksian nyata bagaimana bendahara memotong gaji saya. Dan ya, dia meminta maaf setelah saya lakukan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memperdalam. Kita membongkar arti bara api. Kita membongkar, memperdalam bara api. Saudaraku, bahwa ada orang yang membawa wadah bara api di atas kepalanya. Nah, ini di zaman dahulu, ya. Kalau api di rumahmu padam, ini zaman dahulu kala ya, kamu harus pinjam atau minta dengan tetangga. Bawa pulang, pakai wadah tanah liat, ditaruh di atas kepala. Jadi bara api itu bukan menyiksa. Itu adalah kasih hidup. Jadi bara api itu adalah tanda kasih, tanda perbuatan baik kepada orang yang menjahati kamu. Kamu lagi kasih api, biar dia sadar, biar dia malu, dan bikin hatinya kebakar sama kebaikanmu itu. Ya, saudaraku, mari kita lanjut. Pertanyaannya, berarti kita nggak boleh dong bela diri, diam saja, ditindas. Salah besar. Tuhan tidak menyuruh kita menjadi orang keset, orang malas. Bedanya begini, kita boleh bela kebenaran, tapi nggak boleh balas dendam. Dua hal yang beda. Nah, bagaimana caranya membedakannya ini? Ini penting, ini sangat penting. Setelah ini, saya akan kasih tahu. Ada 3 ciri orang yang balas dendam vs bela kebenaran. Yang nomor 3, paling sering kejadiannya di dalam gereja. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, motivasinya apa? Dendam itu karena ego, karena luka, karena sakit hati. Sedangkan bela kebenaran karena Allah itu adil dan Allah itu benar. Kemudian caranya, dendam pakai fitnah, ya, fitnah balik, sindir menyindir. Sedangkan membela kebenaran pakai jalur yang resmi, ngomong baik-baik, to the point, atau lapor atasan. Target yang berikutnya, targetnya dendam menyerang orang, sedangkan bela kebenaran menyerang perbuatannya. Paulus aja nuntut haknya, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 35. Dia tetap tegas tapi tidak benci. Saudaraku, saya pernah dipotong gaji saya sepihak sama bendahara. Namanya adalah Pak EB, inisial, sudah meninggal beliau. Saya sudah honornya kecil, dipotong lagi. Waduh, bagaimana saya rasa sakit hati. Mau saya viralkan, ya jangan. Tetapi saya ingat dengan ayat firman Tuhan ini. Ya, tapi saya besoknya bawakan makanan siang kepadanya. Saya bawa buah, dia kaget. Mukanya merah,
Kemudian dia panggil saya dan dia bilang, saya akan balikin. Dan saya minta maaf. Inilah bara api. Saya nggak ngomong apa-apa. Tuhan yang membelanya. Dan akhirnya rupanya bukan hanya saya, tetapi yang lain-lainnya juga. Ternyata bendara itu memang mempunyai sifat yang ya suka main kepiting lah. Dia suka potong-potong yang lain pun juga. Lalu rapat, setelah itu akhirnya dia tidak dipakai lagi sebagai bendara. Jadi malam ini sebelum tidur, doakanlah satu orang yang menyakitkan hatimu, yang membuat kamu susah dan sedih. Nggak usah kita balas. Kasih bara api, biar Tuhan yang berperkara. Kamu setuju nggak? Silakan komen. Dan saya pilih bara apinya. Ya, dan saya mau share video ini. Siapa tahu besok kamu memerlukannya. Besok pagi kita ketemu di Ragiku, ya, sekitar jam 6 lewat atau jam 7 kita akan bahas satu ayat kekuatan. Tuhan memberkati. Silakan share, like, kasih kepada orang lain. Selamat malam, Tuhan berkati. Selamat tidur. Haleluya. Amin.